Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rosmalina, merupakan salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Saat ini saya sedang menempuh program studi bimbingan dan konseling Islam jurusan dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya tentang hubungan agama dan psikoterapi. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang hubungan agama dan psikoterapi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang agama. Nah, agama ini sendiri merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ini menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada dari Departemen Agama. Pada masa Presiden Soekarno pernah mengusulkan definisi agama ini merupakan jalan hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berpedoman pada kitab suci dan dipimpin oleh seorang nabi. Ada 4 hal yang harus ada dalam definisi agama ini, yaitu yang pertama, agama merupakan jalan hidup. Agama mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta agama harus mempunyai kitab suci yang diwahyukan, dan agama harus dipimpin oleh seorang nabi dan rasul. Selanjutnya yaitu ada menurut dari Profesor Dr. Haji Mukti Ali yang mengatakan bahwa agama ini merupakan kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusannya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, adapun ciri-ciri agama ini menurut beliau yaitu mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, mempercayai kitab suci Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai rasul ataupun utusan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai hukuman sendiri bagi kehidupannya dan mempunyai hukuman sendiri bagi kehidupan penganutnya berupa perintah dan petunjuk. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang agama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikoterapi. Nah, psikoterapi ini merupakan pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologi. Nah, adapun menurut Lewis R. Walbank dalam buku Samsul Minur Amin, ia menyatakan bahwa psikoterapi ini merupakan perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap masalah yang berasal dari kehidupan emosional dengan pasien, yang bertujuan untuk menghilangkan, mengubah, ataupun menurunkan gejala-gejala yang ada, memperbaiki tingkah laku yang rusak, dan meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Nah, psikoterapi ini juga merupakan suatu interpersonal relation yang digunakan oleh psikoterapis untuk membantu pasien atau klien dalam menghadapi problem-problem kehidupan. Psikoterapis ini juga memakai suatu batasan teknik-teknik yang berdasarkan pengalamannya, membangun hubungan, perubahan dialog, komunikasi, dan perilaku yang dirancang untuk memperbaiki kesehatan mental pasien atau klien, atau memperbaiki hubungan kelompok seperti dalam keluarga. Nah, ada pun berbagai teknik yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosional dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosinya, seperti halnya proses reedukasi dalam pendidikan ataupun pendidikan kembali. Nah, sehingga individu ini mampu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya. Dalam memahami tentang tujuan psikoterapi, harus melihat dari beberapa teknik yang digunakan, karena penggunaan teknik-teknik psikologis ini dapat membantu penyembuhan gangguan ataupun penyakit mental. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang psikoterapi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan agama dan psikoterapi. Nah, di mana banyak beberapa kasus gangguan mental yang dapat disembuhkan melalui perilaku keagamaan. Walaupun agama sendiri tidak identik dengan psikoterapi, namun perilaku keagamaan ini mempunyai peran sangat besar untuk mengatasi gangguan mental. Bahkan agama dapat dijadikan landasan untuk membina kesehatan mental serta mampu membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang melalui kegiatan peribadatan. Nah,
Salah satu contohnya yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW yang telah menyembuhkan penyakit mental atau gangguan fisiologis orang-orang jahiliyah Quraisy dengan melalui agama Islam, sehingga mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia ataupun bermental sehat. Nah, adapun gangguan psikologis ini yaitu mengubur hidup-hidup anak wanita. Mengapa? Karena mereka inferior, rendah diri, dan merasa terhina apabila memiliki anak wanita. Nah, prostitusi atau perzinahan pun terjadi pada masa itu, dan minuman-minuman keras, musyrik, menyembah kepada yang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan perbudakan ataupun pelecehan terhadap nilai-nilai atau harkat dan martabat manusia. Nah, jadi maka semakin kompleks kehidupan, semakin pentingnya penerapan psikoterapi ini yang bersumber dari agama dalam rangka mengembangkan atau mengatasi kesehatan jiwa manusia ataupun masyarakat. Nah, Islam sendiri ini sebagai agama yang mengandung nilai-nilai spiritual yang tinggi, dapat menyelesaikan masalah-masalah psikologi manusia. Nah, kandungan ajaran Islam seperti iman, ibadah, dan tasawuf memiliki metodologi yang sistematik bagi mewujudkan kesehatan mental. Psikoterapi ini juga dalam Islam dapat menyembuhkan semua aspek psikopatologi, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Pada umumnya yang disebutkan beberapa psikoterapi hati ini ada 5 macam, yaitu yang pertama, membaca Al-Quran dengan mencoba memahami artinya, melakukan sholat malam, bergaul dengan orang-orang yang baik ataupun orang saleh, dan puasa, zikir malam. Baik, jadi fungsi kejiwaan manusia pun ini tidak dapat dipisahkan secara tegas. Nah, jadi aspek agama juga merupakan suatu kesatuan yang melekat pada manusia sebagai totalitas yang utuh. Dalam psikoterapi ini juga pun yang dirawat dan disembuhkan ini yaitu manusia sebagai totalitas, dikarenakan akibat gangguan emosional itu mengenai manusia seutuhnya. Baik, jadi itulah hubungan agama dan psikoterapi. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang hubungan agama dan psikoterapi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran atau objek psikoterapi. Sasaran atau objek yang menjadi fokus penyembuhan, perawatan, ataupun pengobatan dari psikoterapi Islam ini yaitu manusia secara utuh yang berkaitan dengan gangguan. Nah, adapun gangguan-gangguannya yaitu yang pertama, mental. Mental ini berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan, atau proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal, dan ingatan. Nah, contohnya yaitu seperti mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan baik dan benar, bahkan tidak memiliki kemampuan membedakan antara yang halal dan yang haram, yang bermanfaat dan yang mudaharat, serta yang hak dan yang batil. Nah, yang kedua yaitu gangguan spiritual, ini yang berhubungan dengan masa lalu, semangat atau jiwa religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, dan kesalehan, seperti halnya syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala, nifak, fasik, dan kufur. Nah, selanjutnya yaitu ada gangguan moral atau akhlak. Nah, ini merupakan suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripada lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian, atau sikap mental watak yang terabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, dan bertingkah laku. Nah, selanjutnya yaitu ada gangguan fisik atau jasmaniah. Nah, gangguan ini merupakan suatu keadaan yang ada pada bentuk perubahan fisik manusia sebagai hal yang berindikasi pada ketidaknormalan. Nah, itulah sasaran atau objek dari psikoterapi. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang sasaran atau objek psikoterapi. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi presentasi penjelasan tugas makalah saya tentang hubungan agama dan psikoterapi. Saya mohon maaf jika ada salah kata saat saya menyampaikan materi, dan saya mohon maaf juga jika materi yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.